Berjaga-jaga. Tidak boleh ada satu orang Kristen pun dalam perjalanan hidupnya yang dia merasa dia sudah cukup. Dengan begini sudah cukup. Tidak perlu lagi melakukan ini itu lagi ke depan. Tidak boleh. Kesiapan hati, kesiapan diri dan semuanya untuk terus menerus menanti kedatangan Tuhan itu sesuatu yang penting. Saudara bayangkan kalau rumah bersih, ada makanan di situ, ada yang baik di situ. Tamu dia mau datang kapan saja datang toh. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami. Dalam perayaan gereja kami hari ini, kami ada di Minggu Advent yang pertama. Kami mohon Tuhan mempersiapkan hati dan hidup kami untuk perayaan Natal ke depan. Tetapi sekaligus memberi makna yang lebih dari peringatan itu, bahwa Kristus sungguh telah datang kepada kami dan kami menerimanya dengan sukacita. Biarlah kami dibuat mengerti oleh firman-Mu. Biarlah kami dibuat untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau atas kami. Tuhan, jauhkanlah semua penggoda pencobaan, dan biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Itu terlalu lemah, tas naik sedikit. Shalom. Bagus. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode di minggu pertama ini, bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyambut tamu. Bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyambut tamu. Yang paling mungkin untuk pendeta berkhotbah di pertama adalah pertanyaan, pernahkah saudara menyambut tamu? Nah, kan begitu. Karena itu juga menjadi sebuah latihan untuk kita menyambut juru selamat. Jadi hati-hati orang yang dia rumah tidak pernah ada tamu pi. Dia kunci kasmati dia rumah kok hanya dia sendiri. Ini dia belajar terima tamu di mana. Tamu itu akan datang. Tapi tuan rumah ini menentukan juga. Kalau tamu itu kita senang, beda dengan tamu yang kita tidak senang.
Tamu yang datang kasih tahu dia punya waktu, beda dengan tamu yang datang tidak kasih tahu dia punya waktu. Cara untuk menyambutnya itu beda-beda. Saya pernah kasih tahu saudara kalau yang datang itu mama mantu. Mama mantu kasih tahu anak dong, Natal ingkali dari 22 sampai 29 mama akan ada di kita. Kalau itu mama mantu masuk batu-batu di botompu hati, botompu cara siapkan itu mantap. Basapu pel, tanam bunga, tanam kurus. Tetangga-tetangga tanya, wih kepurajin lah. Aduh sayang ini kali mama tua mau datang, mau tinggal dan botong, mau Natal sama-sama dan botong dan anak cucu semua. Itu kalau mama mantu masuk di hati. Dia pun soal kalau kita dan mama mantu tidak cocok, baru mama tua bilang 22 sampai 29 beta di rumah. Apalagi kalau mama mantu turunan Belanda sedikit lah. Itu kau tetap persiapan juga, tapi siap-siap begitu terus nanti. Kenapa kau muka asam? Mama mantu ada mau datang 7 hari. Ikan senang tuh, senang apa? Singa. Itu kalau mama mantu tidak. Jadi ini soal hati, soal hati. Kalau tamu masuk di hati itu cara kita beda dengan kalau tamu tidak masuk. Satu. Tapi yang kedua, kalau tamu datang kasih tahu. Kalau tamu datang kasih tahu, kan kita pucara tuh siap-siap. Tamu yang kita senang kasih tahu lagi waktu kita siap sapu. Anak-anak dong mau, jangan kasih kotor, jangan kasih kotor. Kenapa? Pendeta Yandi mau datang. Itu orang terlalu bersih. Dia suka lihat kotor rumah. Kalau kau kasih tahu di dalam rumah. Tapi kalau tamu itu tidak kasih tahu waktu datang, kan kita santai saja daster. Tiba-tiba dia bilang, selalu dia, aduh, mari teh ini lihat ini ke kapal pica itu, orang Kupang paling suka sebut itu kapal. Jadi ini nahkoda semua ini. Yang bergerak sedikit kasih pica kapal, bergerak sedikit kasih pica kapal. Sudah mengerti arti kata kapal pica tuh? Hancur itu tempat. Tapi saudara tahu, ada juga yang tamu yang kita tidak inginkan. Itu tamu itu bisa saja dia pun nama petugas koperasi. Itu kita tidak inginkan dia pun kehadiran di rumah. Kita kasih tahu anak-anak. Kalau nanti dia datang kasih tahu bilang mama ada berangkat. Pi mana? Kasih tahu yang pinik-niki kom nelak pitu kosoe ko pokoknya lu kasih tahu saja. Ada satu nenek dia kasih tahu dia pun cucu. Nanti kalau ada orang datang kasih tahu biar nenek pi kebun petugas koperasi datang tanya. Lu pun nenek pi kebun. Betul ada pi kebun? Betul. Atau jangan sampai nenek yang ajar bilang kalau petugas datang kasih tahu biar ada pi kebun. Tidak, memang nenek pi kebun. Padahal ini nenek ini ada sembunyi di dalam rumah, di kamar. Nah rumah di kampung itu kan dia pun dinding tidak sampai di lantai. Ada kosong begini, jadi petugas lihat, nenek ada pun kaki di situ. Jadi petugas bilang, sudah kalau begitu beta sepulang Tapi kalau nenek datang tolong kasih tahu dia. Kasih tahu bilang lain kali kalau pergi kebun, jangan lupa bawa kaki dong ada di situ. Kenapa kasih tinggal kaki di situ? Kadang-kadang tamu ini kita inginkan, ada yang kita tidak inginkan. Nah, pertanyaan sekarang saudara, Tuhan Yesus mau datang, saudara menginginkan dia datang atau tidak? Itu tidak usah jawab, renungkan saja. Nanti apakah Tuhan Yesus datang ketemu kita tuh kapal pica atau kepala pica? Ataukah Tuhan Yesus datang menemukan kita dalam hati, dalam rumah yang baik? Saudara tahu kalau kita di rumah itu tamu datang kita pencitraan itu kan kelihatan ada baik di muka, tapi kita biar mama bikin kopi. Pas kita lihat belakang mam tua ada lihat bakalai kita kopi.
Baru tiba-tiba tahu, sonete ini Jonathan Pumbapa ini. Memang kalau ini hati ini paling penting ini. Kalau Tuhan Yesus datang itu kita ada mau suka atau tidak, itu penting sekali kita. Nah, berdasarkan itu saudara-saudara, pengalaman-pengalaman terima tamu itulah. Tapi ada satu tamu sebelum kita lanjutkan. Ada satu tamu itu dia pun nama tamu tak diundang. Itu tidak ada urusan dengan kita, tapi dia datang di kita rumah. Pura-pura cari sampah. Pura-pura cari ini. Tapi tiba-tiba besi hilang. Sepeda hilang. Ayam hilang. Saudara bisa bayangkan kita pu hati sakit. Ini ayam betul ada mau pakai bataro baru dia ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus bersama-sama dengan banyak orang dan dia ajar ini banyak orang. Banyak orang yang sama-sama dengan Tuhan Yesus itu mereka tidak semuanya atau bahkan mungkin semuanya, tidak semuanya atau bahkan mungkin semuanya belum meyakini bahwa dialah Yesus, anak Allah yang hidup, yang akan menebus manusia dan kemudian terangkat ke surga datang kembali. Mereka suka untuk mendengar apa yang dia katakan, tapi mereka tidak membayangkan sesuatu yang jauh ke depan seperti apa. Sekarang di bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, anak manusia itu akan datang lagi. Tapi sekarang dengarlah pengajaran-pengajaran ini. Dia mau kasih tahu di awal. Karena itu, jagalah dirimu. Karena dia akan datang kembali, jagalah dirimu. Digambarkan anak Tuhan yang datang itu. Tuhan yang datang itu. Hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan yang datang itu adalah hari yang sebenarnya cukup berat juga kalau ternyata orang tidak didapatkan menanti-nanti dengan baik. Karena itu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora. Jadi dia kasih tahu 3 hal. Yang pertama, jagalah dirimu, jaga bottom pun diri baik-baik supaya hati jangan syarat dengan pesta pora. Pesta pora itu adalah orang yang suka sekali pesta. Pokoknya dia kalau boleh itu pagi pesta, siang pesta, malam pesta, hampir siang pesta. Memanjakan dirinya dengan makan-makan, senang-senang, hura-hura. Jagalah supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita tidak sementara di tengah pesta pora memanjakan diri untuk makan-makan, senang-senang. Jangan. Sekaligus juga saudara-saudara jaga baik-baik supaya jangan sampai masa pada perayaan Natal kali ini adalah masa untuk senang-senang. Saya ingat dulu kita masih kecil di kampung itu jarang makan kue basah. Itu kue basah itu baru akan dimakan pada waktu Natal. Di Natal itu yang paling aman di tengah-tengah banyak keluarga yang terima tamu itu adalah kacang goreng. Dan di hari Natal itu kami anak-anak kecil sepakat, mama kas keluar kami dari daftar makanan di rumah karena kami hanya mau keliling. Saku ada, kantong plastik ada. Kepentingannya bungkus kacang. Kami pergi selamat di satu tempat. Orang kasih wajib. Masing-masing sudah apa satu, mungkin itu orang hitung tak salah ada lebih satu. Kami semua mau, tapi siapa berani bangun duluan, semua hanya lihat. Seandainya tatapan mata bisa angkat itu wajib, mungkin itu wajib akan tak angkat sendiri datang. Tapi tidak ada yang kami hanya lihat. Tiba-tiba tuan rumah ke belakang. Maka 2 tangan itu lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Pas tuan rumah datang, dia punya tangan pas di piring. Terakhir dia kehilangan. Tapi hebat juga, dia tidak hilang akal. Dia langsung bilang, ini piring bunga bagus. Ini, jangan hati hidup kita ini di perayaan Natal menuju Natal hanya pikir yang itu kesenang diri dengan pesta. Biar, aduh Aci kalau bikin itu kue itu setahun sekali enak mamati. Biasa Aci jangan bikin itu kue apalah yang bagus itu kewi itu pas Aci belum buat besok telepon biar Aci ini tahun 00 sako. Itu mulai masuk di pesta pora itu. Jangan biasa begitu. Kedua, kemabukan. Jagalah hatimu supaya selain pesta pora jangan masuk di kemabukan. Mabok semua. Ini bukan soal mabok sopi saja. Mabok semua. Mabok kekuasaan, mabok penghargaan, mabok kekayaan, mabok semua kemabukan itu. Jangan sampai Tuhan datang dapat kita di situ. Atau dalam kata lain ingin disebutkan, hendaklah kamu sadar dan menguasai dirimu. Ini anak muda dan orang tua dong butuh kasih tahu dong supaya dong kurangi itu main game itu, mabok game itu. Dia pu istri boleh setengah mati, kok anak dia ada. Tuhan boleh. Tuhan dapatkan kita ada sementara mabok game. Kalau bapak-bapak yang sutua dek-dek pensiun dong, orang pangekung itu tidak main FF lagi. Tapi yang bapak-bapak yang anak dong baru mau koko-koko, dorang itu petarung. Istri jaga toko dia bertembak, sembunyi. Lama-lama karena tembak di bibir. Jangan didapatkan kita dalam keadaan mabuk itu. Jangan juga kita didapatkan yang ketiga dalam sebuah tindakan yang hanya mencari kepentingan duniawi. Bapak mama doang yang usaha do ini kan pasti tahu bahwa Natal itu waktu menuju Natal itu tingkat orang belanja itu tambah tinggi. Betul. Nanti dapat untung di situ, betul. Tapi jangan kita hanya taruh hidup kita hanya di situ. Sampai tidak ada kesempatan beribadah, tidak ada kesempatan lagi berdoa bersama-sama. Waktu kita habis di situ, jangan kita didapatkan. Itu semua penting. Saya tidak berkhotbah untuk mengatakan cari doi tidak penting, saya tidak pengen begitu. Tapi jangan sampai dia menarik kita kuat-kuat ke dalam situ sampai ternyata kita didapatkan hanya sibuk dengan kepentingan duniawi. Itu akan menjadi sebuah jerat bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan begini. Ada pemilihan kepala desa di kampung. Ini kepala desa ini kan dia ada pimpin, sekarang dia mau maju lah ini. Dia petahana. Dia panggil orang-orang kuat di itu kampung, yang anak-anak muda yang sedikit tua, dia bilang, bagaimana? Dorang beres bapak, beres. Dia kasih sopi 1 botol, dorang minum. Oh betul beres. Kita pi batok saja. Itu paku jalan sendiri langsung tendes. Batok. Tambah 1 botol. Bagaimana? Beres bapak. Itu suara tambah tinggi. Tambah 1 botol. 3. Terus kepala desa bilang, nanti ais bertambah botol piko. Tusu dulu. Dompi begini ternyata TPS tutup. Dan yang bapak tua kalah. Tahu bapak desa pukul dong. Karena bilang tenang saja. Dia tidak sibuk dengan semua. Tapi tenang saja. Belum waktu. Menyambut tamu dengan mengatakan bilang belum waktu itu yang kalau tamu tiba-tiba datang botol pusing.
Karena itu saudara-saudara, nasihat-nasihat ini mengarahkan kita supaya berjaga-jaga. Tidak boleh ada satu orang Kristen pun dalam perjalanan hidupnya yang dia merasa dia sudah cukup. Dengan begini sudah cukup. Tidak perlu lagi melakukan ini itu lagi ke depan. Tidak boleh. Kesiapan hati, kesiapan diri dan semuanya untuk terus menerus menanti kedatangan Tuhan itu sesuatu yang penting. Saudara bayangkan kalau rumah bersih, ada makanan di situ, ada yang baik di situ. Tamu dia mau datang kapan saja datang toh. Kalau kita sementara mengerjakan sesuatu, dia mau datang kapan saja boleh. Karena kamu didapatkan sementara menanti. Dalam kalimat lain dalam bahasa Alkitab yang Tuhan Yesus kasih tahu, kamu seperti gadis yang bijaksana, yang menyiapkan pelita dan minyak, sehingga di tengah malam sekalipun ketika mempelai laki-laki itu datang, didapatkan mereka sementara siap untuk menyapa. Bapak Ibu saudara-saudara, masa Advent itu ada dua. Yang dua yang saya maksud ini adalah satu, masa untuk perenungan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Penantian untuk kepentingan Natal ke depan, itu masa singkat yang kita lagi siap diri. Tetapi Advent yang kedua sangat berkaitan dengan masa menanti Kristus yang akan datang kembali sebagai hakim. Ini dua masa yang harus kita renungkan dengan baik. Apa yang akan saudara buat hari ini untuk kepentingan Natal? Gereja kan persiapan untuk Natal, kan ada panitia hari raya gerejawi, kan bikin ini perayaan Natal tahun ini. Yang kali kaum bapak yang bekerja dibantu oleh teman-teman OPP lain. Itu untuk kepentingan perayaannya. Tetapi kepentingan perayaan itu sekaligus harus dinaikkan sampai kepada apa yang kita lakukan, menanti kedatangan Kristus dari sorga. Nanti kita akan bikin perayaan Natal. Di rumah ada perayaan Natal, di gereja ada perayaan Natal, di keluarga ada perayaan Natal, di kantor perusahaan ada perayaan Natal. Tapi saya ingin ingatkan kita kembali saudara-saudara bahwa satu, Natal itu kasat mata enak untuk ditonton. Enak untuk ditonton. Peristiwa Natal, ada dua peristiwa yang enak sekali untuk ditonton. Saudara, ada malaikat menyanyi di padang belantara. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau kita gambarkan dia seperti manusia, kalau perempuan su pasti cantik, kalau laki-laki su pasti ganteng, suara bagus, tapi dorang menyanyi di hutan. Saudara masuk hutan, baru tiba-tiba ada paduan suara malaikat menyanyi di hutan. Tidak mau nonton. Pasti kita senang, enak untuk ditonton. Peristiwa kedua, ada bintang berekor, malam-malam ada jalan-jalan. Kasat mata enak untuk ditonton. Tapi saya ingatkan kita saudara bahwa Natal itu bukan tontonan. Kita bukan bikin perayaan tontonan. Natal itu adalah tuntunan. Tuntunan yang menuntun kita berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau orang merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal, kita hanya bikin perayaan tontonan. Dan teman-teman yang event organizer itu lebih hebat bikin perayaan-perayaan tontonan. Jadi setiap orang yang menuju pada perayaan Natal mesti siap dia punya hati supaya dia berjumpa dengan Kristus itu. Baju ungu sumantap, tinggal Kristus mesti masuk di hati. Supaya tiap-tiap hari betul menyanyi, mari masuk. Mari masuk. Nah itu mantap. Sebab kalau Kristus tidak ada di hati,
maka baju ungu bisa jadi baterai. Aci-aci pun bayar berapa kali? Beli di mana? Jadi hati-hati. Baju ungu. Termasuk kue-kue di tetangga rumah. Ya Yesus harus. Tetapi Natal bukan sebuah tuntunan biasa. Natal juga sekaligus sebuah tantangan bagi kita. Tantangan itu adalah kehidupan tiap hari. Oke, sudah bikin perayaan tontonan yang bagus. Semua orang sudah dituntun berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang bayi Natal itu, dan pertanyaan terakhir, sudah ketemu Tuhan jadi? Sudah ketemu Tuhan jadi? Itu tantangan kita ke depan. Supaya tidak ada kepalsuan. Tadi kan saya baru bilang, mama kopi dan mama di belakang kopi. Nah, sama do kita. Perayaan Natal bagus, tapi jangan sampai di hadapan tamu kita kelihatan senyum, padahal hati kita ada isi kepahitan, ada isi yang pahit-pahit. Senyum menjadi tidak tulus. Saudara ada jengkel, saudara lagi tidak suka orang, tapi saudara paksa senyum. Bayangkan kalau itu orang saudara tidak suka dia, baru dia datang dan bilang, Pak Yandi cium sedikit, baru dia kasih setengah ludah lah di sini, gitu kita bisa. Di Kristus tolong kita. Nah, lalu apa yang harus dibuat? Apa yang harus dibuat? Dua hal ini menarik. Disampaikan dalam pembacaan tadi, kalau begitu supaya bersiap, berjaga, menerima tamu itu baik, yang harus dilakukan disampaikan di sini, dia bilang, berdoalah. Jangan lupa berdoa. Tolong berdoa. Kalau berkenan, ini tiba-tiba saya pikirkan, tiba-tiba di atas mimpi saya pikirkan. Boleh kok tidak sepanjang masa Adventus ini, keluarga-keluarga yang belum terbiasa doa malam, coba sebentar malam panggil istri, suami, anak-anak, duduk sama-sama kau sembahyang. Yang sudah biasa jalan terus, jangan sampai dia bilang, oh mungkin kita yang sudah biasa berhenti tahan dulu sampai 20. Dia tidak begitu. Yang sudah biasa jalan terus, yang belum biasa berdoa, coba bikin kebiasaan baru. Tuhan Yesus, tidak usah doa panjang-panjang ke betapu Bapa. Betapu Bapa itu doa panjang. Dia pun anak ada 6, dia sebut semua, belum tambah dengan mantu, belum tambah cucu, belum tambah dia pun besan, belum tambah RW, RT, dan seksi-seksi di. Habis itu ada yang jatuh. Tidak usah doa sepanjang-panjang itu. Doa yang Tuhan Yesus, kami mempersiapkan diri untuk perayaan Natal dan penantian pada Tuhan Yesus. Tolonglah kami, saya jadi bapa yang baik, ini jadi istri yang baik, anak-anak jadi anak yang baik. Kira-kira begitulah dulu. Bisa kok? Tidak usah jawab, pokoknya itu berdoa. Dalam berdoa itu disampaikan dalam teks tadi bahwa ternyata untuk menanti hari itu pakai kekuatan kita sendiri tidak bisa. Pakai kekuatan kita sendiri tidak bisa. Mesti pakai kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak, kesetiaan kita itu kesetiaan yang sangat terbatas. Kita butuh Tuhan. Karena itu berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan untuk setia, tapi kekuatan untuk luput dari sesuatu yang jahat yang mungkin akan terjadi atas. Berdoa. Jadi bapak-bapak dong yang pemalas berdoa, tidak tahu berdoa, jangan menghindar terus untuk tidak tahu berdoa. Tapi istri dong juga dukung suami. Jangan kasih jatuh suami lagi anak-anak. Ini lu pembapak ini. Soalnya tahu berdoa. Tahu menyanyi semua lagu rohani, tapi dia contoh jangan begitu di anak-anak dong, kasihan. Jaga tuh, itu kita pun suami, itu bukan tetangga pun suami. Kita pun suami. Jaga dia anak-anak. Yang kampung bapak ini dulu, hei, dia kalau doa itu runtuh tembok-tembok semua. Biar bapak tua bilang, mama ini mulai gombal. Tapi yang penting
satu. Dalam penantian itu mesti terus berdoa. Nanti sebentar ada satu lagu yang beta pilih itu. Berjaga dan berdoalah menanti Tuhanmu. Hendaklah engkau jaga-jaga. Berdoa. Jangan nonton film sampai kita berdoa kasih artis yang main di film. Jangan. Berdoa. Kita ini kadang-kadang ini baca Alkitab ini pemalas, tapi nonton semangat. Ada orang itu kalau dia nonton Ikatan Cinta atau film Korea, yang dia tahu yang susah akan menang di akhir cerita, itu dia punya mata tetap begini. Itu anak sedikit berani lewat sedikit, lu jampele teh ini pas. Tapi kalau baca Alkitab, Kejadian pasal 26. Di sini ada yang susah tidur malam, kasih dia Alkitab. Pasti dia cepat tidur. Jangan kasih dia handphone, susah tidur. Ini orang tua don malam-malam cek anak terus. Anak-anak setidur kau belum? Kasih mati handphone dari sini, kumpul handphone. Anak-anak pun kumpul, bapak pun hidup sendiri. Baru bapak, ini bapak karmana ini, tutup semua. Jadi kalau ada yang susah tidur malam, kasih baca Alkitab bisa kok. Jangan online baca orang pun status, tidak sebut dia pun nama juga dia tersinggung. Tersinggunglah dia teruskan PD pun teman, dia ini perempuan pemulu, ini pasti dia ngomong kita ini. Dia ngomong kita pembaju ungu ini. Jangan-jangan. Jadi baca, berdoa, baca Alkitab. Mantap. Tapi yang kedua, yang harus dilakukan itu adalah belajar dari Tuhan Yesus. Jadi berdoa minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, belajar dari Tuhan Yesus. Di situ ditulis memang begini. Tuhan Yesus itu siang-siang dia ketemu banyak orang. Dia mengajar kepada mereka. Tapi nanti mulai malam dia geser sedikit di Bukit Zaitun dan dia berdoa di sana. Dia ingin kasih tahu kepada kita bahwa aktivitas perjumpaan dengan manusia itu adalah sesuatu yang harus. Tuhan Yesus juga ketemu orang. Sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia bagi waktu yang baik. Waktu ketemu orang dan waktu untuk menyendiri dan berdoa. Jangan juga saudara hanya berdoa saja. Jangan sampai orang pikas tapi yang bisa ketemu Bapak kok, minta maaf minggu Advent ini Bapak sudah ambil keputusan, Bapak hanya berdoa saja. Bapak tidak mau ketemu siapa-siapa selain Bapak ketemu Tuhan. Terus terakhir tamu bilang kalau begitu minta Tuhan panggil Bapak sekarang, biar Bapak dengan Tuhan sendiri. Aktivitas ketemu orang itu tetap. Jaga toko, urus perusahaan, pergi sekolah, jadi mahasiswa itu tetap laksanakan. Tapi jangan sampai kita lupa ada waktu sama-sama keluarga semua. Bapak mama dong yang paling dramatis itu kalau kan tiap tahun itu kan kita pikir-pikir toh kasihan tahun lalu kung masih sama-sama dan botong, in tahun kung sama-sama. Tahun lalu dia masih ada in tahun dia. Jadi sebenarnya ada waktu kesempatan yang kita berefleksi tentang kebersamaan kita. Buatlah kebersamaan itu menjadi sebuah kebersamaan yang berkualitas. Bahwa ada satu waktu kita sudah tidak bersama-sama lagi, tapi kita bahagiakan sepanjang kita bersama-sama. Kebersamaan itu sebuah kebersamaan yang baik. Belajar dari Tuhan Yesus. Kalau itu dua hal bisa terjadi, saudara-saudara, saya kira memberi jawab kepada apa yang menjadi pertanyaan dari tema ini. Bersiap diri, berjaga-jaga untuk menyambut tamu. Jadi rumah juga tetap terbuka untuk Tuhan Yesus, tapi tetap terbuka juga untuk tamu yang lain, tetangga. Tetapi boleh tulis di muka pintu tidak terima sumbangan kalau tidak buat
surat pengantar dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Boleh. Tapi rumah tetap mesti tabu. Sekarang untuk kepentingan Natal ini sumbangan kita terlalu banyak. Datang sedikit dalam rangka perayaan Natal. Dari Persatuan Loncat Tebing se-Indonesia kita bikin Natal. Macam-macam kita pun perayaan Natal. Jadi akhirnya kita takut kalau tamu sudah datang kau bilang perkenalkan. Oh kalau dia sudah perkenalkan tuh kita pusing. Jadi boleh buka pintu tapi tulis di muka tidak terima sumbangan. Kalau ada yang mau menyumbang kita terima. Tapi kita tidak terima kalau kita yang sumbang. Terus saudara-saudara yang mau bikin acara-acara Natal itu jangan hanya nekat saja juga. Mau bikin acara itu bagian dari refleksi iman dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita juga mau berkorban dan bersuka cita. Saya ingat saudara-saudara, sapu bapak itu dia darah tinggi kok, dia tidak makan daging babi, tapi dia piara babi. Supaya kalau anak-anak semua berkumpul di Natal kok apa dia? Ame satu kok. Nah ini anak-anak dong jadi kebiasaan, jadi bilang, weh kamu tidak bawa apa-apa, tenang saja, Pak Manobe pun ada. Lu bawa apa kok? Beta bawa beras 20 biji. Jangan juga, mari ini kan perayaan. Orang tua dulu ini ajar kita, saudara berkumpul ini ada yang bawa pisang, ada yang bawa tuak, ada yang bawa kartu, ada yang duduk supaya kita duduk sama-sama, menyanyi, senang-senang. Apalagi Natal kali ini kita sudah lolos, toh sudah bebas, tidak ada lagi omong pilkada toh. Sebab kalau kita mau duduk pas Natal pilkada, satu bilang, lu nomor 78 atau 83? Kita pusing di situ. Sudah lewat ini saudara-saudara, mari sudah hati dong buka berisi-berisi. Oleh karena pilkada kali lalu kita ada jengkel karena kita punya jagoan mungkin tidak apa, bersihkan hati. Semua kita masuk di perayaan Natal. Kita menyanyi. Tadi kita menyanyi, ya Yesus di kau ku rindukan, lipurkanlah rabatinku. Banyak hal buat kita puas hati ini lara, rasa tidak enak. Tuhan kami rindu Engkau ada di sini. Tuhan Yesus tolong ini anak-anak dong sekarang dong lihat tanah su agak jauh dong su bikin jengkel kita orang tua. Hampir kau mau sumpah dong tapi sudah biarlah Tuhan tolong amankan. Anak-anak mantu dong ju ada jengkel-jengkel mam tua, jangan sengaja piko pencitraan biar mama ada baik-baik kok. Nanti kakak kirim terigu setengah. Mama bikin kue taro-taro. Jangan juga ya. Ini kali ini bikin hati bye-bye. Bye-bye sudah bye-bye. Intinya bye-bye sudah. Saudara ada jengkel sapa bikin bye-bye hati sudah. Karena siapa tahu tahun 2025 kita masih ada toh. Jadi hati-hati dulu ini bikin bye-bye sudah supaya kalau 2025 kita masih berkuliah kita seorang tambah selamat tahun baru naik berapa kilo ini tahun begitu toh itu kan enak percakapan kakak adik tahu enak aci makan 7-8 piring makai sunai naik sedikit kotong ini bercium bau sunai 3 kilo belum dosa naik 7 kilo jadi tiap kali tambah 3 tambah 7 jangan percakapan begitu dong buan sudah mudah-mudahan setelah perayaan Natal nanti kan kita siap kita tanya bilang Bapak, Mama kira-kira setelah persiapan diri menyambut Natal ini kita pulang ke iman yang sudah maju sedikit tuh karena pendeta beta sekarang sudah bisa maju lebih sedikit. Coba contoh konkret. Contohnya misalnya kalau ada orang tampil yang beta pun pipi yang satu, beta akan berikan pipi yang lain. Pasti kita bilang mungkin di otak mulai salah. Tapi minimal kita mulai bisa maju sedikit. Aman sudah kalau begitu. Ini hidup ini mau buat apa lagi saudara? Hanya putar-putar dari satu.
Kemarin ada orang satu bawa beta di auto tadi, kok dia bilang beta, dia bilang ini, Bapak hidup ini kayak capata. Kayak botong rasa belum apa-apa tisu sekarang. Bapak bilang soalnya beta rasa. Karena kalau tiap hari kau bilang son apa-apa, weh. Apa-apa ini. Nah, supaya tetap bekerja, hati baik, berjumpa dengan banyak orang. Jangan lupa ingat Tuhan, berdoa baik. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami belajar sedikit dari firman-Mu. Tolong kami supaya kami dimampukan berjaga-jaga, berdoa, dan tetap beraktivitas sebagai tanda bagian dari kami menanti kedatangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.